Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar IPA bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar IPA, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang dapat Ibu sampaikan ini bisa kalian serap dengan baik dan dapat bermanfaat juga buat kalian semua. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Nah, kita akan mulai dari klasifikasi materi. Nah, pertama kita harus mengetahui materi itu apa sih? Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang atau volume. Dalam kehidupan sehari-hari, materi kita sering sebut dengan zat. Jadi, materi itu sama juga dengan zat. Nah, materi yang terdapat di lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah zat padat. Nah, untuk zat padat ini, sifatnya ini adalah yang pertama, bentuk dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya. Yang kedua, susunan partikelnya teratur, jarak antar partikel berdekatan, gaya tarik antar partikel sangat kuat, dan gerak partikelnya tidak bebas. Itu untuk zat padat ya. Untuk yang berikutnya adalah zat cair yang kedua. Yang kalau zat cair ini bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya tetapi volumenya tetap. Yang kedua, susunan partikelnya tidak teratur. Yang ketiga, jarak antar partikel agak berjauhan. Yang keempat, gaya tarik antar partikel lemah. Dan yang kelima, gerak partikelnya bebas tetapi masih dalam ikatan kelompoknya. Nah, kelima ini adalah sifat dari zat cair. Dan yang ketiga adalah zat gas. Zat gas ini memiliki sifat bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya. Susunan partikelnya sangat tidak teratur. Jarak antar partikel sangat berjauhan, gaya tarik antar partikel sangat lemah, dan gerak partikel sangat bebas. Ini adalah sifat dari zat gas. Nah, berdasarkan sifat kimianya, klasifikasi materi itu meliputi unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur. Unsur ini adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya adalah emas. Emas ini simbolnya adalah A besar U kecil, aluminium yaitu A besar L kecil, besi F besar E kecil, tembaga C besar U kecil, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat-sifat fisika dan sifat kimianya, unsur-unsur ini dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid atau unsur semi logam. Yang berikutnya adalah senyawa. Nah, senyawa ini adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih. Nah, contohnya adalah air. Air ini rumus kimianya adalah H2O. Yang kedua adalah garam dapur, yang rumus kimianya adalah NaCl. Yang berikutnya ada asam cuka, rumus kimianya adalah CH3COOH, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah campuran. Nah, campuran ini adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Contohnya adalah air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk campuran ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama adalah campuran homogen. Nah, campuran homogen ini adalah campuran yang disebut dengan larutan ya. Contohnya adalah campuran air dan gula. Intinya kalau campuran homogen ini adalah campuran
yang nantinya setelah dicampur itu zat-zat tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya. Misalnya tadi adalah campuran air dengan gula. Kalau misalnya air dimasukkan gula, gulanya diaduk, maka dia akan larut dan antara air dan gula itu sudah tidak dapat dipisahkan kembali. Nah, untuk yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran antara dua jenis atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran serbuk besi dengan pasir, campuran antara air dan minyak. Nah, campuran-campuran tersebut atau campuran heterogen ini adalah campuran yang masih bisa dipisahkan kembali setelah dicampur ya. Tadi contohnya adalah serbuk besi dengan pasir. Nah, serbuk besi dengan pasir ini apabila dicampur atau disatukan, maka dia masih dapat dipisahkan mana yang serbuk besi dan mana yang pasir. Misalnya lagi ibu punya air dicampur dengan pasir. Nah, air dicampur dengan pasir walaupun diaduk, dia setelah diaduk itu masih bisa dipisahkan ya antara pasir dengan air. Nah, itu adalah campuran heterogen ya, contoh dari campuran heterogen. Jadi intinya, kalau campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dipisahkan kembali zat-zat tersebutnya, dan kalau campuran heterogen adalah campuran yang zatnya masih dapat dipisahkan kembali. Nah, demikian tadi adalah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk minggu ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Nah, tugas kalian untuk minggu ini adalah mencatat materi yang barusan Ibu sampaikan ke dalam buku catatan IPA. Nah, setelah kalian catat, silakan kalian foto dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Nah, Ibu tunggu kiriman catatan dari kalian karena itu adalah sebuah nilai IPA buat kalian. Nah, baiklah, terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.